قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Beliau buku Ustadz yang akan dibedah di pagi hari ini sampai menjelang sore hari nanti bisa hubungi panitia. Jadi yang membutuhkan buku ini yang akan dibedah oleh beliau, oleh penulis langsung, silakan menghubungi panitia. Syukron barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah semuanya sudah siap ya. Bismillah. Sekarang kita langsung ke materi. Pengantar fikih jual beli dan harta haram. Itulah judul bukunya. Fikih jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan fiqhul buyu'. Jual beli disebut dengan al-buyu'. Buyu' itu bentuk jamak dari kata bai'un. Bentuk jamak dari kata bai'un. Kenapa disebut bai'un? Dari kata ba'un. Ba'un itu artinya apa? Ba'un, depa. Satu depa, jarak antara ujung jari tengah sampai ke ketiak, ini namanya satu depa. Namanya dalam bahasa Arab ba'un. Karena orang yang bertransaksi, dia menjulurkan depanya dalam rangka untuk menyerahkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Anda bedakan dua hal ini. Ada fikih muamalah dan ada fikih jual beli. Bedanya apa? Bedanya apa? Apa bedanya antara muamalah dengan jual beli? Muamalah jual beli itu salah satu di antara praktek muamalah. Sehingga kalau kita membahas fikih jual beli, ini salah satu di antara praktek muamalah. Dah? Praktek muamalah banyak sekali. Ada transaksi jual beli, ada transaksi sewa, akad jasa, akad istisna, dan seterusnya. Namun dari sekian banyak akad yang dilakukan oleh manusia, yang dominan itu jual beli. Terlebih lagi dalam akad jual beli ini dasar utama orang kalau pengen belajar fikih muamalah yang lain. Sehingga kalau pengen belajar fikih muamalah dari nol, mulailah dari akad jual beli. Ada salah satu ikhwah di Jakarta ya, yang tanya ke saya, dan waktu itu buku ini belum terbit. Ada enggak sih buku tentang fikih jual beli dari nol? Dimulai dari pengertian, kemudian macam-macam, pembagian dan seterusnya. Lalu saya merasa kayaknya yang berbahasa Indonesia belum ada. Akhirnya saya berusaha untuk nulis buku ini. Dulunya tipis ya, kemudian kita buat lebih tebal, jadilah seperti buku yang saat ini ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya, kenapa kita perlu belajar fikih jual beli? Kenapa kita perlu belajar tentang fikih muamalah? Bagian dari realita akhir zaman
yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli dari mana mengambil harta. Amin halalin amin haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Rasulullah SAW menyebutkan ini realita akhir zaman. Keberadaan realita akhir zaman yang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari menunjukkan bahwasanya kesadaran orang terkait halal haram di akhir zaman itu semakin hilang. Kenapa? Karena kesadaran dalam beragamanya semakin turun. Di saat kesadaran beragamanya turun, maka orang tidak menyadari kalau apa yang dilakukan akan berdampak besok di hari kiamat. Di saat itulah mereka enggak peduli dalam mencari harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Sehingga ketika Anda masih pengen untuk belajar, itu bukti bahwasanya Anda masih punya kesadaran agama. Karena itu, kalau kita ditanya, kenapa sih kita perlu belajar masalah halal haram? Tolong jawabannya dibuat seragam. Karena kita sadar akhirat. Sadar akhirat dalam arti gimana? Harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian besok di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki hamba enggak bakalan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Bisa sebutkan apa yang akan ditanya oleh Allah besok di hari kiamat sebelum kaki hamba bergeser di padang mahsyar? 1. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya, fisiknya yang sehat untuk apa dia gunakan. Yang ketiga, tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Yang keempat, tentang hartanya. Tentang harta yang ditanya apa, Pak? Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Sehingga hisab harta besok di hari kiamat itu 2. Dari mana dan untuk apa? Masya Allah. Maka seorang ketika memiliki harta, dia punya tanggung jawab memastikan selamat ketika mendapatkan dan selamat ketika menggunakan. Dia cara mendapatkannya benar dan menggunakannya juga benar. Di saat itulah hisab harta bagi dia lulus. Dah? Dan itu diawali dari mana? Ini diawali dari belajar. Kalau orang tidak belajar, mana tahu dia mana yang halal, mana yang haram? Dari mana dia tahu ini harta yang boleh diambil atau tidak? Sehingga setiap muslim harus belajar untuk bisa memastikan apakah harta yang dia miliki adalah harta halal ataukah harta haram. Baik, insyaallah latar belakang ini dipahami ya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita beralih ke aktivitas manusia. Sebelum kita masuk kepada masalah jual beli, kita akan memperkenalkan tentang aktivitas manusia. Aktivitas manusia secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Pertama, aktivitas dunia. Yang kedua, aktivitas agama. Kita ulang ya, bahwa aktivitas manusia ada 2. Yang pertama apa? Aktivitas duniawi. Yang kedua, aktivitas agama atau ukhrawi. Sudah? Untuk aktivitas duniawi, contohnya apa, Pak? Jual beli,
akad A, akad B, itu semuanya aktivitas dunia. Sudah? Untuk aktivitas agama, contohnya apa? Contoh aktivitas agama. Contohnya ibadah, urusan akidah, itu aktivitas agama. Baik, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat dari tujuan, ya. Apa tujuan manusia melakukan aktivitas agama? Bapak, sholat tujuannya apa? Dapat pahala. Kalau dapat pahala untuk apa? Masuk surga, insyaallah. Yang belakang, Anda melakukan aktivitas agama tujuannya apa? Nyari bidadari? Nanti dong, belum sampai sana ya. Baik. Jadi apa tujuan orang melakukan aktivitas agama? Karena dia ingin bahagia di akhirat. Ya, kita tahu tujuannya adalah agar bisa bahagia di mana? Di akhirat. Saya pengen besok di akhirat bisa bahagia. Nah, kalau kamu pengen bahagia, maka lakukanlah aktivitas agama. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada enggak manusia yang tahu akhirat? Coba di antara teman-teman di sini yang tahu akhirat, angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Enggak ada. Manusia siapapun dia enggak tahu akhirat. Buta akhirat. Dan dia juga enggak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka di sini tolong kita jadikan ini prinsip. Manusia tidak tahu akhirat. Dan manusia juga tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Sehingga kita nggak tahu akhirat, dan kita juga nggak tahu gimana caranya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka satu-satunya cara agar kita sukses di akhirat adalah ikuti yang paham akhirat. Siapa itu? Orang yang dapat wahyu, Nabi SAW. Nah, karena itulah ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kuncinya satu. Kamu ikuti manusia yang dapat wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga dari sini kita mendapatkan arahan yang namanya ibadah, ikuti Nabi SAW. Karena manusia nggak boleh berkreasi di situ. Karena tidak tahu, ya, maka jangan berkreasi. Bagaimana Anda akan berkreasi sementara Anda nggak tahu? Misalnya, saya akan membuat satu cara ibadah tertentu yang ini akan membuat saya dapat 100 bidadari. Kamu tahunya dari mana? Karena manusia nggak tahu akhirat dan dia juga nggak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka semua tindakan kreasi dalam urusan beragama itu semuanya adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Nah, alasan logikanya gimana? Kamu kan nggak ngerti akhirat. Kamu juga nggak tahu gimana cara berbahagia di akhirat. Kenapa kok coba-coba berani berkreasi? Oleh karena itu, orang beribadah tanpa panduan, ada dua kemungkinan. Satu, hasil kreasi. Yang kedua, hasil hadis palsu. Dan dua-duanya punya harapan. Nanti kalau beribadah ini, harapannya ini. Punya ibadah ini, nanti kamu dapat ini. Yang terjadi apa? Zong. Kok bisa Pak zong? Nah, kamu taunya dari mana? Sementara Nabi SAW tidak pernah menjanjikan itu. Makanya kalau pengen jadi korban hadis palsu ya silahkan. Tapi nanti kamu lihat, begitu sudah capek mengerjakan, di akhirat berharap, loh katanya dulu kalau mengamalkan kayak gini
mau dapat ini, dapat ini. Mana kok enggak ada? Kata siapa? Itu hadisnya. Oh, palsu kayak gitu kok menurut saya. Betapa celakanya manusia yang mereka beramal dengan hadis palsu. Zong. Allah tidak pernah menjanjikan, Nabi SAW tidak pernah menjanjikan, kenapa kau kerjakan? Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an terkait manusia yang rajin ibadah tapi ternyata enggak ada hasil. Amilatun nasibah. Orang yang rajin beramal dengan serius, apa hasilnya? Tasla naron hamiyah. Rajin beramal tapi masuk neraka. Rajin beramal tapi dia masuk ke dalam neraka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berangkat ke daerah Syam. Sewaktu beliau jadi Amirul Mukminin. Lalu beliau melihat ada seorang rahib yang badannya kurus, kering, tidak terawat. Di dalam kuil dia sedang beribadah. Dipanggil sama Amirul Mukminin, "Ya rahib." Menghadaplah si rahib. Ketika sang rahib menghadap, Umar melihat sang rahib dari atas sampai bawah. Ini orang kurus, kering, rajin ibadah. Akhirnya beliau nangis. Ditanya sama seseorang, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik?" Apa yang menyebabkan Anda menangis? Kemudian Umar mengatakan, "Tadzakartu qaulallahi ta'ala amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ini orang sudah capek beribadah tapi masuk neraka. Padahal mereka, orang rahib ini beribadah dengan harapan enggak? Ada harapan. Dia punya harapan nanti besok di hari kiamat akan dikasih ini, dikasih ini. Zong semua. Karena itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan amalnya orang kafir seperti apa? Kasarabin biqi'ah. Di surat An-Nur ayat 39 Allah berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a." Orang-orang kafir amalan mereka itu seperti sarabin, seperti fata morgana, biqi'atin yang ada di padang pasir. Dia dalam kondisi kehausan. Coba lihat. Orang di padang pasir, keadaannya apa, Pak? Kehausan. Melihat di kejauhan ada fata morgana, seperti ada air di kejauhan. Sudah? Ketika dia melihat itu, yang dia lakukan apa? Apa yang dia lakukan? Ngejar itu fata morgana. Tambah tenaga. Ayo, kejar itu fata morgana. Dia yang sudah kehausan, sudah kelelahan, tambah tenaga. Sampai di sana, makin capek enggak? Makin capek. Makin kehausan, makin kehausan. Ternyata enggak ada apa-apa. Ini gambaran dia capek beribadah, dia lelah dalam melakukan ketaatan, tapi zong. Kasihan banget orang kayak gini ya. Makanya kita ajak masyarakat untuk kembali kepada sunnah. Kasihani dirimu. Kau beramal tanpa panduan, nanti capek enggak ada hasil. Sehingga ajaran sunnah itu bukti kasih sayang Nabi SAW kepada umat manusia. Ikuti saja panduan yang ada, karena kita tidak tahu akhirat, sehingga satu-satunya cara untuk bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti yang paham akhirat. Baik. Sebaliknya dalam urusan dunia. Baik, dalam urusan dunia. Apa tujuan Bapak melakukan aktivitas dunia? Ya? Agar kita bisa bahagia di dunia. Sehingga Bapak bekerja, Bapak beraktivitas A, beraktivitas B, tujuannya apa? Biar saya bisa bahagia di dunia. Apapun yang dilakukan oleh manusia dalam aktivitas dunia, tujuannya itu. Saya ingin bahagia, maka dia kerja. Saya ingin bahagia, maka dia piknik. Saya ingin bahagia, dia naik ke gunung. Dan aneka usaha yang dilakukan oleh manusia untuk bahagia. Naik gunung itu capek enggak? Capek. Capek.
Apa yang dia katakan ketika dia sudah sampai di puncak? Terbayar capek saya. Masya Allah. Begitu sampai di puncak, dia bilang apa? Terbayar semua capeknya. Hanya dengan melihat pemandangan yang dia sukai, dia merasa begitu bahagia ketika berada di puncak. Baik, hidup ini capek enggak Pak? Capek? Capek ya? Capek. Buktinya, Bapak mau dikasih usia 200 tahun. 200 tahun. Mau jawab kok kayak berat. Kenapa? Andaikan Bapak dikasih usia 200 tahun, sanggup? Gak sanggup. Kenapa Pak? Capek. Sehingga hidup yang capek ini terbayar dengan apa? Indahnya surga. Begitu manusia melihat indahnya surga, terbayar semua kelelahannya. Maka tinggal mau diarahkan kemana? Capek untuk surga ataukah capek untuk neraka? Baik, selanjutnya urusan dunia berarti tujuannya agar kita bisa bahagia di dunia ya, sebagaimana urusan akhirat agar kita bisa berbahagia di akhirat. Pertanyaannya, kebahagiaan di dunia itu bisa enggak dipelajari oleh manusia? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena manusia bisa mengalaminya. Bahkan orang kafir ngerti gimana caranya biar hidup nyaman. Orang kafir tahu. Mereka ciptakan teknologi untuk membantu aktivitasnya agar mereka bisa hidup bahagia. Bahkan mungkin bisa jadi orang kafir lebih pinter cara berbahagia daripada orang muslim. Karena orang kafir surganya dunia. Sedangkan orang mukmin dunia itu ibarat penjara. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi mukmin dan surganya orang kafir. Sudah? Selanjutnya, karena aktivitas dunia ini manusia bisa mengukur, bisa mempelajari sendiri, maka untuk urusan dunia Nabi SAW memberikan kebebasan bagi manusia untuk berkreasi. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian berkreasi sesuka yang kalian inginkan. Yang penting tidak melanggar aturan. Paham ya? Nah, maka dari sinilah para ulama membuat kaidah. Ini kaidahnya. Dalam urusan ibadah, hukum asalnya dilarang kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Kok bisa Pak? Ibadah kok dilarang? Artinya kamu jangan berkreasi. Kalau nggak ada perintah, nggak ada dalil, jangan lakukan. Gampang ya? Karena kamu tidak tahu akhirat dan kamu tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat, maka satu-satunya cara ya ikuti yang paham akhirat. Sebaliknya dalam masalah muamalah, para ulama memberikan kaidah hukum asalnya boleh kecuali jika ada dalil yang melarang. Itu kaidahnya. Jangan dibalik. Ibadah kreatif, muamalah enggak kreatif. Lucu. Dalam urusan ibadah dia kreatif. Buat cara ibadah baru. Tapi giliran masalah muamalah dia gaptek. Kalah dengan yang lain. No. Katanya mau jadi muslim yang progresif. Ya meskipun sah-sah saja kalau orang tidak tahu teknologi tertentu. Tapi yang penting dalam urusan ibadah jangan kreatif. Nah, insyaallah. Baik, sampai di sini insyaallah paham ya. Nah, selanjutnya ada sebuah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Nah, di sini kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik.
Coba lihat ini ya. Bedakan kalimat berikut ini. Bedakan. Atau sebelumnya ini dulu. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Nah, ini tadi bukti bahwa dalam masalah dunia Rasulullah SAW ngasih kebebasan. Silakan berkreasi, kalian lebih ngerti. Sudah? Sebab urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Agama. Urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agama. Sementara untuk urusan dunia itu bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia silahkan diberi kebebasan untuk berkreasi. Sudah ya? Maka kalau ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang ma'ruf, man ahdatsa fi amrina hadza. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang membuat satu yang baru fi amrina, dalam urusanku ini. Urusan beliau apa? Hah? Agama. Paham ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat hal yang baru dalam urusanku ini, urusanku di sini apa? Agama. Hal baru dalam masalah agama itu tidak boleh. Loh, berarti kalau gitu Pak, kita haji pakai onta. Jangan pakai Toyota. Baik, tunggu dulu ya. Teknologi tidak menyempurnakan agama. Karena agama itu sudah sempurna. Sejak turunnya firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada waktu Nabi SAW di Arafah. Baik. Sehingga kalau kita ditanya tentang peran teknologi bagi agama, Anda tanamkan prinsip, teknologi tidak menyempurnakan agama. Agama tidak lebih sempurna dengan adanya teknologi. Tapi orang bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan dia dalam melaksanakan agamanya. Paham? Nah, sama atau beda? Beda. Sehingga misalnya orang sholat pakai mikrofon, dia pakai teknologi enggak? Pakai. Sholat yang pakai mikrofon dengan yang enggak pakai mikrofon sama atau beda? Sama. Enggak ada tambahan dalam gerakannya. Jumlah rakaatnya tetap sama, bacaannya sama. Namun mikrofon ini sebagai alat bantu bagi imam untuk bisa menyampaikan suaranya kepada jamaah lebih mudah. Sehingga orang bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan dia dalam pelaksanaan agama. Bukan teknologi menyempurnakan agama. Antara yang umroh pakai pesawat dengan yang umroh pakai kapal, yang pakai kendaraan onta, tata caranya sama. Tapi dengan pesawat orang jadi bisa lebih mudah untuk berangkat ke tanah suci. Paham ya? Sehingga mikrofon, kendaraan itu urusan dunia. Sementara praktek agamanya tetap sama. Tidak ada yang baru dengan adanya teknologi dalam beragama. Cukup jelas? Alhamdulillah. Karena itu hadis ini ketika kita sampaikan, jangan berkreasi dalam masalah agama. Urusan agama itu urusan Nabi SAW. Dan siapa yang berkreasi dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, maka dia tertolak. Jangan dibenturkan dengan teknologi. Paham ya? Sekarang lihat ini. Lihat ini. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, tolong Anda lihat perbedaan dua kalimat ini.
kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Ya, tulisan saya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi nggak jelek-jelek banget nggak? Nah, insya Allah masih terbaca. Yang kedua, kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Kira-kira sama atau beda? Sama atau beda? Coba dibaca. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Beda? Beda. Baik. Yang benar yang mana? Ya? Yang di atas. Yang di atas itu siapa? Yang nomor 1. Baik. Kalau yang nomor 2, salah atau benar? Salah. Siapa yang lebih ngerti tentang hukum urusan dunia? Rasulullah SAW. Jadi perhatikan ya. Yang disabdakan Nabi SAW, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Beliau tidak bersabda, antum a'lamu bi ahkami amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Sudah? Kalau bicara urusan dunia, nah di sini maka ada 2 yang berbeda ya. Sehingga ada bedakan, ada urusan dunia dan ada hukum urusan dunia. Beda ya. Kalau urusan dunia ini manusia, mereka bisa berkreasi. Ini hal masalah teknis, sistem, metode, teknologi dan seterusnya. Kalau hukum urusan dunia ini wahyu. Mana yang boleh, mubah, haram, makruh, wajib dan seterusnya. Itu urusan wahyu. Maka Nabi SAW yang paling paham hukum urusan dunia, meskipun beliau tidak paham urusan dunia. Sehingga beliau nggak ngerti kalau kurma itu harus dikawinkan. Maka Nabi SAW melarang mengawinkan kurma. Akhirnya gagal panen. Tapi kalau masalah hukum, Rasulullah SAW yang lebih paham. Oleh karena itu, ada praktisi bisnis, ada seorang ustadz. Urusan dunia dipahami oleh siapa? Praktisi bisnis. Kalau hukum urusan dunia, ustadz yang lebih paham. Gitu ya. Sehingga kalau ada jamaah yang tanya, Pak Ustadz, gimana caranya biar bisnis saya itu bisa berkembang? Itu pertanyaan salah alamat. Ustadznya bukan pengusaha. Kamu kayak gitu nggak ngerti dia. Tapi kalau bapak ceritakan, Ustadz saya punya model bisnis seperti ini, itu kira-kira hukumnya boleh atau tidak? Nah, beliau bisa kasih jawaban jika memang memahami kasus dan hukumnya. Paham ya? Dan untuk paham hukum tidak disyaratkan harus praktek. Sehingga Ustadz ditanya, Ustadz ada investasi seperti ini. Lalu Ustadz kasih jawaban. Orang protes, kok bisa kamu ngasih jawaban hukumnya? Wong Ustadz gak pernah investasi di situ. Apa syarat menjelaskan hukum harus pernah praktek? Ya? Tidak. Sehingga misalnya Ustadz ditanya, Ustadz, khamr itu halal atau haram? Saya belum pernah minum ya. Apakah ketika orang mau menjelaskan haramnya khamr harus minum dulu? Sebentar, tak rasakan dulu ya. Nanti kalau saya mabuk haram. Wah, bahaya itu. Ada orang yang protes dengan saya ya. Salah satu di antara buku saya judulnya Ada Apa Dengan Riba. Mungkin teman-teman ada yang punya itu. Sebagian karyawan bank komentar, itu Ustadz,
kok bisa ngasih komentar tentang masalah perbankan? Padahal dia kan bukan praktisi perbankan. Apakah syarat untuk bisa memberikan penjelasan tentang hukum perbankan harus pernah praktek riba dulu? Saya harus jadi karyawan bank dulu, baru kemudian boleh bicara tentang masalah dunia perbankan. Ngawur itu orang. Sehingga komentar seperti ini menunjukkan dia nggak ngerti perbedaan antara urusan dunia dengan hukum urusan dunia. Sebagaimana Anda sepakat untuk bisa menilai ini makanan yang halal atau haram, nggak perlu terus makan dulu, dicicipi dulu. Kalau ustadznya mati, nah itu baru haram karena beracun. Kalau ustadznya mabuk, haram. Kenapa? Karena memabukkan. Nggak seperti itu ya. Paham insyaallah? Nah, itulah karena perbedaan antara urusan dunia dengan hukum urusan dunia, dua hal yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah kita paham tentang tadi, kita sekarang masuk ke fikih jual beli. Jadi tadi itu tentang pengantar aktivitas. Tentang fikih jual beli. Pertama, kita awali terlebih dahulu dari pembagian jual beli. Pembagian jual beli ada 3. Pertama, dilihat dari alat tukarnya. Nanti ada ujian enggak? Ada ujiannya ya? Kalau ada ujiannya, ujian sesuai materi. Tapi nanti antum ketakutan. Pertama, dilihat dari alat tukarnya. Transaksi jual beli dibagi menjadi 3. Tukar menukar uang dengan barang, barang dengan barang, uang dengan uang. Tukar menukar barang dengan barang disebut bai' muqayyadah. Anda nyebutnya apa? Barter. Ya. Paham kan transaksi barter? Barang ditukar dengan barang. Sudah? Baik. Kasus. Studi kasus ya. Jual beli kucing. Apa hukumnya? Apa hukum jual beli kucing? Haram? Baik, Anda mengambil pendapat haram. Baik. Ada orang yang punya kucing bagus. Dia rawat dari kecil sampai gede. Tetangganya pengen memilikinya. Sudah? Terus dia bilang, boleh enggak saya beli? Oh enggak boleh, jual beli kucing haram. Lah terus gimana? Gini aja, kamu gantikan kucing ini dengan makanan. Kamu bisa kasih saya 5 kilo pakan kucing. Sehingga di situ 5 kilo pakan kucing ditukar dengan satu ekor kucing. Gini aja, gantikan dengan 5 kilo pakan kucing. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang jawab boleh angkat tangan. Boleh. Boleh. Baik, ada 1 bilang. Yang menjawab tidak boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Menurut Bapak boleh atau tidak, Mas? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Tidak dibeli dengan uang. Yang jawab tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Baik. Anda beralasan ini kan tidak dengan uang, tapi dengan barang. Pertanyaannya, kalau seperti ini namanya apa? Jual beli juga. Ini kan jual beli, tapi apa? Barter. Namanya jual beli muqayyadah. Apa bedanya antara uang dengan pakan kucing? Kan sama-sama jual beli, tapi dibayar pakai barang. Maka jual beli itu tidak harus dibayar pakai uang. Bisa juga jual beli dibayar pakai barang. Cukup jelas? Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya.
Dari 3 transaksi ini, yang menurut Anda paling sulit untuk dilakukan yang mana? Satu, dua, tiga. Yang paling sulit dilakukan yang mana? 3. Uang dengan uang. Berarti kenapa uang dengan uang paling sulit? Gimana? Gak bisa? Gak bisa ambil keuntungan. Mana yang paling sulit dilakukan dari 3 ini? Nomor 2. Kenapa nomor 2? Susah dibandingkan. Kan bisa tukar tambah. Motor ini sama motor ini ditukar ya, tambah berapa kan gitu ya? Jadi kalau pakai pertimbangan suasana di masyarakat, Anda akan jawab nomor 2 yang paling sulit. Kenapa Pak? Tingkat kebutuhan masyarakat itu beragam. Dulu di masa silam ya, barter itu paling banyak. Kenapa Pak? Karena komoditas itu terbatas. Komoditas itu terbatas. Sehingga dulu ketika di pasar, begitu orang datang ke pasar, yang dia jumpai kalau enggak beras, sayur, ikan, ayam, telur. Maka mempertemukan orang punya beras dengan sayur gampang. Saya punya beras butuh sayur, itu gampang, tinggal kumpul di pasar selesai. Belakangan komoditas makin banyak. Ketika komoditas makin banyak, ada orang punya iPad butuh beras. Nyari orang punya beras butuh iPad, ketemu enggak? Ketemu? Susah. Maka nomor 2 ini susah karena pertimbangan keadaan masyarakat. Tapi kalau pertimbangan aturan, nomor 3 ini yang paling susah. Karena aturannya lebih ketat. Apa itu? 1. Wajib tunai. 2. Harus sama kuantitas. Harus sama kuantitas. Udah? Sehingga uang dengan uang tidak boleh ada yang tertunda. Emas dengan uang tidak boleh ada yang tertunda. Transaksi benda ribawi berupa emas, perak dan uang. Ada benda ribawi berupa emas, perak dan uang. Ini paling rumit. Kenapa Pak? Wajib tunai. Kalau enggak tunai, enggak boleh. Jual beli emas kredit, nyicil emas, kemudian apalagi produk di mana emas virtual dan seterusnya, itu semuanya dilarang. Sebab itu terjadi transaksi emas tidak tunai. Paham ya? Baik. Ada orang punya uang 100.000, mau ditukar dengan seperti ini, 100.000 ditukar dengan 50 plus 30.000 plus 20.000. Yang ini tunai. Yang ini tunai. Ini juga tunai. Yang ini menyusul. Ya, adanya baru 80. Saya mau tukar 100.000. Nah ini adanya baru 80. Ada enggak apa-apa lah. Sini yang 80 nih 100. Nanti yang 20 menyusul ya. Boleh enggak ini? Riba. Ini riba nasi'ah. Pedagang sering kayak gini Pak. Padahal ini masuk riba nasi'ah. Karena uang dengan uang wajib tunai. Baik. Oh, itu efek ya. Kajian yang memberikan efek Ternyata beberapa praktik di masyarakat mereka nggak tahu.
Makanya waspada dengan yang namanya riba. Salah satunya adalah ketika orang itu tidak tahu. Sehingga dulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau datang ke pasar Madinah, lalu para pedagang dicek satu-satu, ditanya, ngerti enggak tentang riba? Kalau enggak, disuruh keluar dari pasar. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali yang paham fikihnya. Ya. Mau dipraktekkan kayak gitu? Itu ada berapa lapak di sana? Ada berapa penjual di sebelah sana? Banyak ya? Nanti boleh saya tanya satu-satu? Yang bisa jawab bertahan, yang nggak bisa jawab tutup nanti sore. Sanggup insya Allah? Masya Allah. Masyarakat kita belum siap yang seperti itu. Padahal jamaah dulu seperti ini jadi standar. Orang kalau pengen dagang harus paham tentang fikih muamalah. Dan standar itu hilang. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat di sini. Dilihat dari ketersediaan barang dan uang. Jual beli dibagi 4. Sama-sama tunai, uang tunai, barang tunai. Hukumnya boleh. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda. Disebut jual beli salam. Yang ketiga, uang tertunda, barang tunai, disebut jual beli kredit. 1, 2, 3 ulama sepakat boleh dan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang keempat. Uang tertunda, barang tertunda. Dalam arti pemilik belum memiliki. Jual beli seperti ini disebut jual beli utang dengan utang atau baik kalik bil kalik. Nah, untuk yang keempat ini ulama sepakat hukumnya haram. Ulama sepakat hukumnya haram. Namanya kalik bil kalik. Sekarang coba kita rinci tentang kalik bil kalik. Kali bil kali. Kali itu artinya utang. Ad-dain bid-dain. Jual beli kali bil kali itu terjadi karena 4 kondisi. Di situ ada 4 kondisi. Apa saja itu? 1, penjual belum punya barang. Yang kedua, sudah dilakukan akad. Yang ketiga, pembeli tidak bayar tunai. Yang keempat, penjual bukan produsen. Kalau 4 ini terjadi, maka transaksi itu disebut kali bil kali. Baik, contoh ya. Di buku ada. Nanti kalau misalnya Anda punya buku ya nggak perlu nyatet ini ya. Cuman biar gampang menjelaskan ya. Nanti fokus di depan aja. Contoh, si A tidak punya barang, tidak punya motor misalnya. Si B pengen beli motor kepada si A. Sudah? Kamu pengen motor apa? Saya pengen motor seperti ini. Motor merek Panasonic. Sudah? Roda 3 dengan spek seperti ini. Oh, lagi kosong enggak ada. Ya sudah, saya nunggu berapa lama? Sebulan. Bayar DP dulu sih B. DP 10%. Harganya misalnya 50 juta. Dia bayar DP 5 juta. Baik. Nanti sisanya dibayar setelah motornya datang. Akhirnya setelah dapat DP, si A nyari motor itu. Dapatlah. Setelah dapat, kemudian B bayari sisanya 45 juta. Motor diserahkan.
Praktek ini namanya kali bil kali. Karena A belum punya barang, B sudah dilakukan akad, makanya ada bayar DP. Nah, di sini ada DP. Kemudian C pembayaran tidak tunai dan si A bukan produsen. Dia cuma beli motor dari luar. Praktek itu namanya kali bil kali. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya? Kita lanjutkan. Nah, jual beli kali bil kali ini tidak diperkenankan. Maka Anda kalau belum memiliki barang, jangan menjual. Sebab syarat untuk boleh menjual adalah Anda harus punya barang. Selanjutnya, dilihat dari cara menentukan harga. Jual beli ada dua. Ada musawamah dan ada amanah. Apa itu jual beli musawamah? Transaksi di mana penjual tidak menyebutkan harga modal. Boleh nggak kayak gini, Pak? Boleh? Penjual tidak menyebutkan harga modal. Boleh? Itu yang umum kita lakukan. Sehingga Anda datang misalnya ke lapak-lapak sebelah, terus beli minuman, berapa? 10.000. Modalmu berapa? Nah. Tanya seperti itu sopan nggak? Hah? Kita sepakat nggak sopan. Mas jangan tanya kayak gitu, nggak sopan. Lah modalmu berapa? 1.000. Sakit hati dia. Masa modal 1.000 jual 10.000? Nah, makanya kamu jangan tanya. Nanti tak. Kalau tak jawab kamu sakit hati. Dah. Yang kedua jual beli amanah. Jual beli amanah itu penjual menyebutkan harga modal. Nah, jual beli amanah ada 3. Murabahah, wadi'ah, tauliyah. Murabahah, wadi'ah, tauliyah. Baik. Murabahah itu apa, Pak? Jual beli amanah di mana penjual minta untung. Misal ya, saya beli HP ini kemarin 3 juta. Kamu kalau mau gantiin aja lah 4 juta. Saya minta untung berapa? 1. Boleh ini? Boleh. Namanya murabahah. Namanya jual beli murabahah. Yang kedua, jual beli wadi'ah. Saya jual lebih murah. Ini kemarin saya beli 5 juta. Saya udah bosen, gantiin aja lah 3 juta. Namanya apa? Wadi'ah. Tauliyah berarti dijual dengan harga yang sama. Saya beli 5 juta, kamu gantiin 5 juta. Semua transaksi ini boleh. Dah? Pertanyaannya, apa yang Anda tahu tentang murabahah? Oh, murabahah itu ya jual beli kredit di bank syariah. Salah ya. Bukan syarat murabahah harus kredit. Murabahah boleh juga tuh tunai. Murabahah itu jual beli di mana penjual minta untung. Tapi dia terus terang, kemarin kami beli sekian, kami jual ke Bapak dengan harga yang lebih mahal. Hukumnya boleh. Baik kredit maupun tunai. Yang penting penjual minta untung. Nah, sampai di sini paham? Baik. Sekarang lihat ini. Kenapa ini disebut sebagai jual beli amanah? Karena penjual mendapatkan amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modal. Maka transaksinya disebut transaksi amanah. Sebab dia mendapatkan amanah untuk secara jujur menceritakan harga modal. Berikutnya, lihat ini. Jual beli amanah ada berapa tadi? Nah, ada 2. Ada 2 ya. Yang pertama, amanah, saya tuliskan. Jual beli amanah ada 2. Yang pertama, amanah yang kembali ke penjual. Nah, ini ada 3 yang tadi itu. Murabahah, wadi'ah, tauliyah.
Wadi'ah itu apa sih Pak? Wadi'ah tadi apa? Menjual dengan harga yang lebih lebih murah. Bedakan wadi'ah dengan wadi'ah. Kalau wadi'ah itu titip. Nah, kalau wadi'ah tadi. Jadi wadi'ah pakai dal. Ini titip. Kalau yang tadi kan pakai dot. Saudaranya sod. Wadi'ah. Nah, kalau ini jual murah. Jual dengan harga yang lebih rendah dari harga kulak. Jual rugi kok jual murah. Jual rugi. Namanya jual beli wadi'ah. Udah, lanjut ke sini. Jual beli amanah, ada yang kembali ke penjual dan ada jual beli amanah yang amanahnya kembali ke pembeli. Nah, jual beli amanah yang amanahnya kembali ke pembeli itu contohnya kayak gini. Seorang mahasiswa dia butuh uang untuk bayar SPP. Lalu dia bawa laptopnya ke Pak Haji. Pak Haji, saya butuh uang 5 juta. Ini laptop 10 juta. Saya jual laptop ini ke Pak Haji 5 juta saja. Padahal harga aslinya berapa? 10. Dengan syarat. Syaratnya apa? Nanti kalau saya bisa mengembalikan 5 juta ke Pak Haji, tolong laptop dikembalikan. Ya. Berarti di situ pembeli mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang jika penjual bisa mengembalikan uang. Paham saya? Jual beli seperti ini disebut dengan bai' al-wafa. Jual beli al-wafa. Di mana penjual dapat amanah jika pembeli dapat amanah jika penjual bisa mengembalikan uang, maka pembeli wajib mengembalikan barang. Apa ada Pak kayak gitu Pak? Di Jakarta banyak. Mungkin kalau di sini nggak begitu kelihatan ya. Nah, seorang petani dia butuh uang. Terus dia datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya punya sawah. Saya butuh uang 10 juta untuk biaya anak sekolah. Saya punya sawah, saya jual ke Pak Haji murah saja. Harusnya 100 juta, saya jual ke Pak Haji 50 juta. Hah? Tapi saya minta waktu setahun. Jika nanti saya bisa mengembalikan 50 juta ke Pak Haji, tolong sawah ini dikembalikan. Nah, oke. Nah, akhirnya dikasihlah 50 juta. Sudah, sawah dibawa oleh Pak Haji. Pertanyaannya, boleh enggak Pak Haji mengelola sawah itu untuk mengambil hasilnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Atau boleh? Yang mengatakan tidak angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang mengatakan boleh? Insyaallah jumhur menjawab boleh ya. Baik. Hakikatnya apa Pak? Skema tadi Pak? Hah? Hakikatnya utang bergadai. Hah? Hakikatnya utang. Jadi jual beli wafa ini aslinya adalah utang bergadai. Itu Pak Haji atau si petani utang 50 juta dengan menggadaikan sawah. Makanya ada perjanjian, kalau uangnya saya kembalikan, sawahnya kembalikan. Berarti hakikatnya adalah utang bergadai. Paham insyaallah? Baik. Karena utang bergadai, berarti sawah itu barang gadai. Sawah ini barang gadai. Jadi utang lalu dikasih barang gadai. Aturan utang apa aturan utang? Tidak boleh ambil manfaat. Kan gitu ya? Seperti tadi malam ya. Ada anak riba segala itu.
hasil hubungan badan riba. Baik, tidak boleh ambil manfaat. Berarti kalau Anda memberi utang lalu motornya diserahkan sebagai barang gadai, boleh enggak motornya dimanfaatkan? Kenapa? Mengambil manfaat. Maka Pak Haji kalau menggunakan sawah itu berarti dia mengambil manfaat dari sawah. Baik. Padahal akadnya utang bergadai. Maka status Pak Haji mengelola sawah itu riba. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita beralih ke rukun jual beli. Nah, setelah ini nanti break dulu. Setelah ini break. Rukun jual beli. Dah. Rukun itu apa, Pak? Hah? Coba kita tanya dulu. Yang ngantuk ada nggak? Nggak ngantuk ya? Bapak ngantuk? Tidak. Baik, saya tanya. Belakangnya aja, belakangnya. Belakangnya Bapak ya. Apa bedanya rukun dan syarat sholat? Gimana Pak? Kalau rukun, kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Kalau syarat, sah sholatnya. Sholat tidak memenuhi syarat itu sah. Baik, belakangnya lagi. Apa bedanya rukun dan syarat? Baik. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan di saat pelaksanaan ibadah. Kalau syarat sebelum pelaksanaan ibadah. Baik. Sehingga perbedaan antara rukun dan syarat masalah waktu pelaksanaannya. Kalau rukun sebelum ibadah, kalau rukun ketika ibadah, kalau syarat sebelum ibadah. Nah, rukun jual beli itu sama dengan unsur jual beli. Sama dengan unsur jual beli. Sehingga apa yang harus ada ketika akad jual beli itu dilakukan? 3 ini. Al-aqidan, al-maqud alaih, sigot. Cara menghafalnya gampang. Subjek, objek, sigot. Subjek berarti pelaku akad. Objek berarti objek akad. Sigot berarti pernyataan lisan maupun tulisan dari kedua belah pihak yang menunjukkan mereka saling ridho untuk melakukan akad. Itu namanya sigot. Sudah? Kita ulang ya. Rukun jual beli ada berapa? Sebutkan. Objek, sigot. Subjek itu apa? Pelaku akad. Kalau objek, nah objek ada 2, uang dan barang. Alat tukarnya dan yang ditransaksikan. Bisa barang dengan barang boleh, uang dengan barang juga boleh. Terus berikutnya sigot. Pernyataan atau isyarat, ucapan yang menunjukkan penjual dan pembeli saling ridho. Baik. Berikutnya sigot akad itu ada 2. Pertama, sigot yang dinyatakan. Sigot yang dinyatakan baik secara tulisan maupun lisan. Nah, sigot yang dinyatakan itu disebut ijab qabul. Sigot yang dinyatakan disebut apa? Ijab qabul. Baik. Saya penjual, siapa namanya Ustaz? Ghazali. Ghazali pembeli. Ghazali datang ke saya. Saya mau beli air. Oh iya silahkan, 2.000. Udah? Beliau bayar 2.000, beliau dapat air. Pertanyaannya,
Ijab itu siapa? Penjual atau pembeli? Yang melakukan ijab itu penjual atau pembeli? Yang melakukan qabul itu penjual atau pembeli? Ijab itu penjual atau pembeli? Pembeli. Penjual. Terjadi khilaf ini. Masya Allah. Bapak, ijab pembeli. Bapak sudah pernah ijab kabul belum? Sudah. Berapa kali? Masya Allah. Sekali Pak. Lelaki soleh ijab kabulnya baru sekali. Dijual beli ada ijab kabul nggak? Ada. Baik. Pertanyaan. Bapak sudah ijab kabul? Sudah ijab kabul? Belum. Belakangnya? Sudah. Baik. Pertanyaannya yang belakang ya. Sudah berapa kali ijab kabul Pak? Sekali. Pengantin perempuan itu ijab atau kabul? Pengantin perempuan itu ijab atau kabul? Kabul. Ijab. Ijab. Benar? Apa? Ijab itu yang pertama mengucapkan. Yang kedua, Masya Allah. Pengantin perempuan tidak ijab dan tidak kabul. Kak, ayah maka udah lupa dia. Kapan nikah? Udah lama, makanya diulangi lagi. Sampai lupa gitu. Yang melakukan ijab siapa? Walinya. Pengantin perempuan di kamar sudah. Dia nggak ikutan. Baik. Lanjut di sini ya. Jadi penjual atau pembeli yang ijab? Penjual. Tadi Ghazali datang, saya mau beli ini. Ya 2000. Berarti siapa yang duluan? Pembeli atau penjual? Jadinya ijab itu penjual atau pembeli? Bebas lah, siapa yang duluan itulah yang. Kalau jual beli ijab kabul itu bebas. Mau penjual dulu, mau pembeli dulu, siapa yang duluan itulah ijab. Yang kedua berarti kabul. Mafhum insyaallah? Baik. Lanjut. Ada, lihat ini ya, sigot tanpa ijab kabul. Sigot dengan perbuatan atau isyarat. Berarti dia dilakukan tanpa ijab kabul. Dalam fikih muamalah disebut jual beli mu'athah. Disebut jual beli mu'athah. Sehingga dalam transaksi itu tidak ada ijab kabul. Jual beli mu'athah tidak ada apa? Ijab kabul. Baik. Dalam mazhab Syafi'iyah batal. Sebagian ulama Syafi'iyah menilai itu batal. Kalau jumhur boleh. Contohnya apa sih Pak? Jual beli mu'athah. Jual beli misalnya ya, kantin kejujuran. Pernah lihat kantin kejujuran? Ada orang naruh barang ya, makanan-makanan banyak, terus dia tulisi semua Rp 1000. Datang mukidi. Dia naruh uang 1000, diambil semua. Ya? Sah atau tidak? Transaksi ini sah atau tidak? Kenapa enggak sah? Cara salah memahami kata. Ini yang salah mukidi. Nah kan tulisannya semua Rp 1000. Dia taruh 1000, ambil semua. Salah atau benar? Baik. Dah, dia naruh 1000, ambil 1. Ini halal atau haram transaksi ini? Halal? Nah, saya tanya lagi ya. Ada orang jualan minuman pakai vending mesin, tahu vending mesin? Showcase itu ya.
Masukkan uang 10.000, pencet gambar minuman, keluar minuman. Sudah? Pertanyaannya, penjualnya ada atau tidak? Penjualnya ada atau tidak? Enggak ada. Ada? Ada? Di mana? Mesin itu bukan penjual. Diwakilkan mesin. Penjualnya ada atau tidak? Hah? Itulah jual beli mu'atoh. Seperti itu namanya jual beli mu'atoh. Marketplace. Anda di Gorontalo, kita selisih 1 jam sama yang di Jawa. Gorontalo dengan Aceh itu bisa selisih 2 jam. Realnya, ya. Memang pembagian waktunya selisih 1 jam, tapi realnya 2 jam. Surabaya dengan Aceh itu waktunya sama, sama-sama WIB. Surabaya subuh 1 jam, berikutnya Aceh baru subuh. Saya pernah di Banda Aceh, jadi bukan Banda Aceh ya, Melabo bawah ya, Melabo. Subuhnya 6:30 atau berapa? Jadi bangun jam 6 tuh kaget, sudah kesiangan. Jam 6 di Jawa sudah terbit matahari. Jam 6 di Aceh belum terbit fajar. Karena subuhnya 6:30. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Bapak jualan di Gorontalo, pasang gambar di media di marketplace. Nah, jualan ya. Sudah? Anda mungkin sudah tidur, yang Aceh habis Isya dia transaksi. Orangnya sudah tidur, cuman klik, check out. Selesai. Ada ijab kabul? Enggak ada. Anda di chatting enggak bales karena sudah tidur orangnya. Enggak ada ijab kabul. Sah enggak transaksinya? Itu namanya jual beli mu'atoh. Makanya di Indonesia tidak ada marketplace bermadzhab Syafi'iyah. Karena enggak boleh dalam madzhab Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Baik, ini sesi 1 ya. Kita break dulu, sudah 1 jam. Anda saya kasih waktu untuk break berapa menit Ustaz? 10 menit ya. 10 menit. Sekarang jam 10.50, 48 ya. Berarti nanti kita mulai lagi jam 11, kurang dikit insyaallah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله